Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai perkenalan diri saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Naila Nasution dengan NIM 42332500007 dari kelas PSIK 23B, Program Studi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Baiklah, kita masuk ke profil pribadi saya. Di sini sudah ada pas foto saya. Nama lengkap saya yaitu Afifah Naila Nasution. Saya lahir di Medan pada tanggal 14 Desember 2005. Sekarang saya beralamat di Jalan Karya, Gang Bersama Medan. Saya merupakan anak satu dari satu bersaudara. Jadi saya merupakan anak tunggal ya. Baiklah, kita masuk ke fun fact tentang diri saya. Saya memiliki 4 warna kesukaan. Ada pink, coklat susu, marun, dan hitam. Tapi terkadang 4 warna ini bisa berubah-ubah, tergantung mood saya apa. Kita masuk ke hewan peliharaan. Saya memiliki hewan peliharaan kucing yang bernama Piu, yaitu warnanya abu-abu terang. Dan menurut saya dia tuh sangat lucu. Alasan saya memiliki kucing karena kucing itu merupakan hewan favorit saya. Jadi emang dari dulu tuh saya suka kucing. Dan menurut saya kucing itu bisa mengembalikan mood buruk saya. Misalnya saya dari luar terus tuh pulang ada kucing yang nyambut, itu mood saya tuh bisa jadi bagus gitu. Jadi kucing itu merupakan mood booster saya. Kalau soal cita-cita, saya bercita-cita ingin menjadi seorang programmer. Semoga cita-cita ini dapat terkabul di masa depan ya. Untuk hobi, saya memiliki 2 hobi, yaitu mendengarkan musik dan berenang. Menurut saya musik itu bisa memperbaiki suasana hati saya dan buat saya itu semangat gitu untuk melakukan aktivitas. Kalau untuk berenang, ini termasuk olahraga favorit saya juga. Kenapa? Karena saya dari dulu memang suka air dan saya suka main air, jadi dari kecil saya memang hobi berenang. Baik, kita masuk ke riwayat pendidikan. Pertama, saya TK-nya di Madrasah Al-Islam, kemudian SD saya masuk ke SD swasta Pertiwi. Setelah itu SMP-nya saya di SMP Negeri 16 Medan, dan SMA-nya saya di Madrasah Aliyah Laboratorium UINSU. Jadi dari keempat pendidikan saya ini, 2 saya berpendidikan di madrasah yang berbasis agama Islam, yaitu di TK dan pada saat saya SMA. Kalau saat SD dan SMP saya itu sekolah di tempat sekolah umum. Nah, untuk pendidikan saat ini, saya mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Medan, atau biasa disebut dengan Unimed. Saya mengambil program studi ilmu komputer, dan saya mengambil jenjang S1-nya. Saya masuk ke Unimed pada tahun 2023. Nah, alasan saya memilih jurusan ilmu komputer, jadi memang dari dulu saya sudah mengincar jurusan ini. Alasannya apa saja? Ini ada 3 alasan. Yang pertama yaitu karena prospek kerjanya yang luas. Di dunia teknologi saat ini, di mana teknologi sangat berkembang pesat, jadi orang-orang di dunia kerja itu butuh seseorang yang jago di bidang IT, kayak paham tentang teknologi. Yang kedua, saya ingin menambah pengetahuan, wawasan, dan skill saya. Dan yang ketiga, memang saya tertarik di bidang ini, di bidang IT. Jadi saya itu ingin belajar mengenai teknologi, dan saya ingin memperdalam bidang teknologi ini, khususnya di bidang IT. Baik, kita masuk ke kepribadian dan kelebihan. Jadi saya itu termasuk pribadi yang introvert. Ya, kalau ada di lingkungan baru atau bersama dengan orang-orang baru, saya itu lebih banyak diam dan memperhatikan. Saya itu tidak banyak omong kalau ada di lingkungan atau bersama orang-orang baru. Saya itu lebih banyak menganalisis gitu, melihat sekitarnya itu kayak mana gitu. Kalau misalnya udah kenal, barulah saya tuh bisa terbuka gitu, banyak omong atau apa. Bahkan beberapa teman saya yang sudah mengenal lama itu sering bilang kayak, oh aku kira tuh kamu dulu pendiam. Ternyata aslinya enggak sependiam itu gitu. Kemudian saya itu termasuk pribadi yang sensitif atau empatik. Saya itu sangat peka terhadap perasaan orang lain dan saya itu mudah merasakan emosi mereka. Yang ketiga, saya itu termasuk tipe yang observer. Seperti yang saya bilang tadi,
saya tuh lebih suka memperhatikan dan menganalisis situasi atau orang sebelum bertindak atau berbicara. Dari kepribadian ini, saya sangat senang mempelajari lingkungan sekitar dan mengambil waktu untuk memahami sesuatu secara mendalam. Jadi tuh ibaratnya tuh saya memang suka melihat situasi, menganalisis lingkungan. Nah, kalau untuk kelebihan, saya tuh mampu bekerja tim dengan sangat baik. Jadi kalau ada kerja tim, entah itu di kampus atau dimanapun, saya tuh bisa berkontribusi terhadap tim saya tersebut. Saya bisa menyampaikan ide atau mengatur tim saya agar bekerja dengan baik gitu. Jadi saya kalau kerja di tim itu ibaratnya tuh bukan beban, tapi saya malah membantu gitu. Dan saya termasuk pendengar yang baik. Kalau ada orang, entah itu teman atau siapapun yang cerita ke saya tuh sangat senang gitu untuk mendengarkan, entah itu cerita random mereka atau cerita keluh kesah mereka, tuh saya senang mendengarkan dan memberikan solusi. Kemudian saya itu termasuk pribadi yang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Kalau misalnya saya dihadapkan dengan situasi yang buruk gitu, saya tuh tidak langsung bisa terpancing emosi marah atau saya tuh tidak gampang nangis. Saya tuh bisa mengendalikan emosi saya dengan baik gitu. Kita masuk ke pengalaman. Di sini saya memasukkan pengalaman di bidang akademi saya. Jadi sewaktu saya SD sampai SMP, saya tuh rajin mengikuti lomba murotal. Lomba murotal tuh kayak lomba ngaji surah-surah pendek gitu. Jadi tuh waktu saya kecil-kecil tuh saya sering diikutkan lomba tersebut dan alhamdulillahnya menang. Nah, masuk SMA, kalau di SMA ini kan udah ngerti soal universitas. Jadi di sini saya juga mengincar PTN. Nah, jadi di SMA ini saya sering mengikuti olimpiade online di bidang saintek. Saya ikutin itu beberapa akun olimpiade di Instagram. Nah, saya ikuti lombanya. Saya ngikutin waktu itu olimpiadenya biologi, olimpiade matematika, kimia, komputer. Pokoknya saya coba-coba aja. Tujuannya itu saya tuh pengen tahu kemampuan saya itu udah sampai mana, dan saya ingin menambah pengalaman. Kayak kamu pernah ikut, jadi aku tuh kayak ada pengalaman gitu. Nah, terus pengalaman saya selanjutnya yaitu sejak sekolah saya sering juara kelas. Dari saya TK sampai saya SMA, saya tuh sering juara kelas. 3 besar itu saya sudah sering, alhamdulillah. Kita masuk ke harapan dan tujuan saya. Saya membagi dua menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk harapan jangka pendek saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak siapa sih yang gak mau dirinya itu menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Tapi saya berharap itu saya itu baik di bidang baik untuk mengatur diri saya sendiri, kayak lebih mandiri, lebih bisa mengatur waktu, tidak menunda-nunda waktu gitu. Kemudian saya ingin lancar public speaking. Saya memang pengen banget lancar public speaking. Jadi ketika saya menyampaikan opini saya atau lagi presentasi di depan banyak audiens, saya tuh tidak merasa gugup gitu. Saya bisa mengendalikan rasa gugup saya itu untuk tampil lebih percaya diri. Kemudian saya ingin lulus tepat waktu dengan IPK tinggi. Ini tuh cita-citanya mahasiswa pada umumnya kan. Dan saya juga pengen cita-cita ini tercapai. Semoga saya dapat mencapai cita-cita saya yang ini juga ya. Kemudian untuk jangka panjang, saya ingin berkarir di perusahaan di bidang IT dan berkontribusi untuk masyarakat. Kayak setelah lulus tuh saya ingin cepat dapat pekerjaan di perusahaan di bidang IT. Terus dari pekerjaan saya tersebut, saya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Saya ingin memberikan manfaat gitulah dari inovasi-inovasi saya tersebut. Kemudian kalau udah ada modal yang cukup, saya ingin membangun usaha sendiri. Tapi untuk sekarang saya belum tahu saya mau membangun usaha apa, tapi cita-cita saya yang ini, tapi saya mempunyai cita-cita ingin membangun usaha sendiri kalau sudah ada modal yang cukup. Lanjut ke moto hidup saya. Jadi di sini ada moto hidup yang saya pegang, yaitu belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak. Kenapa saya memilih ini sebagai moto hidup saya? Karena menurut saya kegagalan dan masa lalu itu memang pelajaran yang baik, kayak guru yang baik gitu. Kadang orang bisa memberikan masukan kepada kita, tapi kita tuh kadang menerima, tapi ada rasa apa benar gitu, kayak masa sih gitu. Tapi setelah kita mengalaminya,
Apalagi kalau kita menghadapi kegagalan, itu tuh kayak udah jadi pelajaran ke diri sendiri gitu. Kita bisa bilang, oh iya ternyata salah ya, ternyata harus ada yang diperbaiki gitu. Jadi menurut saya memang dua hal ini, kegagalan dan masa lalu ini memang guru-guru yang sangat terbaik. Jadi kita bisa menganalisis kesalahan kita itu apa yang menyebabkan kita gagal, sehingga kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Baiklah, segitu dulu perkenalan diri dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kata-kata yang menyinggung. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.